Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada pada kita semua. Insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan kajian Thaqafah kita, yang mana insyaallah subtema pada kesempatan kali ini adalah perbedaan antara ilmu dan thaqafah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya ma'rifah atau pengetahuan yang senantiasa kita kejar tiap hari dari pagi sampai malam dan nantinya orang-orang semua perlukan dan akan dijadikan sebagai dasar untuk menjalani kehidupannya. Itu ada dua, ma'rifah ini ada dua, atau pengetahuan ini jenisnya ada dua. Ada yang namanya ilmu dan ada yang namanya thaqafah. Nah, apa perbedaan antara ilmu dan thaqafah? Perbedaan prinsipil daripada ilmu dan thaqafah adalah kalau ilmu sebagaimana pengertiannya, ilmu ini adalah huwa al-ma'rifatul lati tu'khadhu an tariqi al-mulahadhati wat tajribati wal istintaj. Ilmu itu adalah pengetahuan yang diambil dengan jalan al-mulahadhah, dengan jalan memperhatikan. Jadi memperhatikan segala sesuatu, itu adalah ilmu. Setelah memperhatikan segala sesuatu, maka biasanya akan memberikan sebuah kesimpulan. Contohnya apabila ada bulir disimpan, ditanam, misalnya ditanam, maka itu akan tumbuh. Karena kenapa? Karena itu berdasarkan apa? Berdasarkan mulahadhah, berdasarkan memperhatikan. Bahwasanya pohon itu kalau hidup maka dia akan tumbuh terus. Itu adalah mulahadhah, dengan memperhatikan. Jadi ilmu, jadi pengetahuan yang diperoleh dengan al-mulahadhah, dengan memperhatikan alam sekitar kita, dengan memperhatikan fenomena-fenomena kehidupan manusia, maka itu adalah masuk dalam jenis ilmu. Begitu pula yang lahir dari percobaan. Percobaan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh manusia, apapun percobaan itu, maka itu juga sifatnya ilmu. Dia adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuannya sifatnya ilmu. Begitu pula yang ketiga sifatnya adalah al-istintaj. Al-istintaj ini adalah dia dapat mengeluarkan sesuatu. Nah, contohnya apa? Contohnya matematika. Dari 2 tambah 2, semuanya akan mengatakan bahwasanya itu adalah 4, atau 1 tambah 1 adalah 2. Jadi yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan yang diambil dari tiga sumber utama. Diambil dengan cara al-mulahadhah, dengan memperhatikan alam sekitar, kemudian dengan at-tajribah, dengan percobaan-percobaan, yang terakhir dengan al-istintaj, yaitu dengan proses untuk mengeluarkan sesuatu. Seperti proses ketika orang mengatakan, kalau saya punya 1 handphone tambah lagi 1 handphone, maka saya akan mendapatkan 2 handphone. Maka seperti itu semua. 1 mobil tambah 1 mobil, maka akan punya 2 mobil. 1 motor tambah 1 motor lagi, maka dia akan mendapatkan 2 motor. Maka itu semua adalah ilmu. Makanya ilmu-ilmu yang berasal dari yang
pengetahuan yang berasal dari ketiga hal ini itu dinamakan sebagai ilmu. Seperti apa? Seperti ilmu fisika, ilmu kimia, biologi. Begitu pula yang berhubungan dengan tabiat, berhubungan dengan alam. Begitu pula matematika. Ini semua sifatnya dia jenisnya adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah thaqafah. Thaqafah ini adalah al-ma'rifah atau pengetahuan allati tu'khadhu an tariqil akhbari wat talaqqi wal istinbat. Kalau thaqafah maka sifatnya ada 3 juga, yaitu yang pertama an tariqil akhbari, sumbernya an tariqil akhbar, dari kabar. Jadi misalnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti ini, oh ya, itu adalah thaqafah. Karena kenapa? Karena berasal dari kabar. Atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu semua adalah kabar. Itu adalah kabar yang dibawa oleh seseorang. Nah, kemudian yang kedua, thaqafah ini didapatkan dengan at-talaqqi. Biasanya didapatkan dengan at-talaqqi, dengan adanya orang bertemu dengan orang. Berbeda dengan ilmu. Ilmu bisa dibaca, ilmu bisa didapatkan meskipun tidak dengan proses talaqi. Dan yang ketiga thaqafah ini didapatkan dari istinbat. Thaqafah ini didapatkan dari istinbat. Artinya apa? Thaqafah ini didapatkan dari proses berpikir daripada orang-orang yang sudah memiliki syarat untuk memberikan pendapat, yaitu siapa? Itu mujtahid. Jadi semua yang dikeluarkan oleh mujtahid dengan proses istinbat itu adalah thaqafah. Nah, berbeda dengan istintaj. Nah, makanya istinbat seperti apa? Seperti mengistinbatkan hukum. Proses istinbat hukum dari dalil-dalil nas, dari dalil-dalil syara', dari nas-nas syara', maka itu adalah thaqafah. Nah, karena kenapa? Karena itu berhubungan dengan wijhatun nadhr, berhubungan dengan sudut pandang seseorang. Berbeda dengan ilmu tadi. Kalau ilmu istintaj 1 tambah 1, anak kecil pun bisa tahu kalau sudah diajar. Akan tetapi istinbat tidak mungkin orang bisa tahu kecuali dia telah mempelajari, dia telah memiliki syarat-syarat bagi dia untuk menjadi seorang yang dapat diperhitungkan perkataannya melalui istinbat. Nah, jadi ini yang menjadi perbedaan antara al-ilmu dan istinbat. Begitu pula ada di antara ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya thaqafah. Seperti apa? Seperti misalnya arsitektur. Nah, begitu pula seni memahat, begitu pula seni fotografi dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dikatakan bahwasanya hal itu semua ikut pada sudut pandang tertentu. Nah, ikut pada wijhatun nadhrin, sudut pandang tertentu. Nah, jadi inilah perbedaan antara ilmu dan thaqafah, dan inilah yang kita senantiasa kejar siang dan malam, dan kita seharusnya bisa memetakan mana daripada pengetahuan yang telah saya pelajari ini, mana yang masuk dalam ilmu dan mana yang masuk dalam thaqafah. Nah, mungkin sampai di sini saja apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan manfaat kepada diri pribadi saya sendiri, begitu pula kepada para audiens. Dan mari kita bersama-sama menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.